Perhatikanlah firman Allah. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan dalam misa harian oleh Romo RD B. Hardijantan Dermawan, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Ibu bapak, saudara-saudari, oma-opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun juga dimanapun saudara-saudari mengikuti perayaan misa streaming ini. Ada satu renungan kecil berkenaan dengan Nabi Bileam dalam bacaan pertama tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi renungan kita satu hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Bileam itu sering disebut-sebut, mungkin baru ngeh kali ya. Siapakah Nabi ini? Menurut catatan, ayahnya namanya Beor, berasal dari seberang sungai Yordan. Jadi kira-kira bukan orang Israel. Dia adalah nabi bayaran. Nabi bayaran. Menurut kitab Yosua, Bileam itu adalah juru tedung, peramal. Jadi akhirnya dia mati dibunuh oleh bangsa Israel. Bileam ini disewa oleh Raja Moab, musuh bangsa Israel, dan raja ini memerintahkan supaya Bileam itu berkata-kata yang buruk, kata-kata kutukan untuk bangsa Israel. Maka dalam penilaian, seseorang mungkin bisa menjadi nabi yang benar, tetapi juga menjadi penipu yang licik, oportunis. Menurut surat Petrus dan Yudas, Nabi Bileam
dikaitkan dengan lambang kekikiran, orang yang licik, orang yang pelit, orang yang kikir. Hari ini kita mendengar nubuatan Nabi Bileam, nabi bayaran, juru tedung, peramal itu. Nabi Bileam dikisahkan melihat orang-orang Israel berkemah. Perhatikanlah, tiada seorang pun yang mampu untuk menahan hinggapnya roh Allah, dan keluarlah kata-kata sanjak puisi dari mulut Bileam ini, berisikan tentang nubuatan Raja Daud yang kalau dirunut-runut itu memperanakan Yesus Kristus. Nanti kita akan mendengarkan silsilah itu. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi, melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara-saudari yang terkasih, jadi biasanya para nabi bayaran itu memberikan harapan palsu kepada raja, kepada orang yang menyewanya. Tidak demikian dengan Bileam. Meskipun dia disewa oleh Raja Balak, nubuatan firman Allah Yahweh itu dia ucapkan. Kita bisa menyimpulkan kisah ini dari berbagai perspektif kita masing-masing. Namun saya mau menawarkan ini. Perhatikanlah firman-firman Allah. Sebab firman-firman itu akan menunjukkan, memberitahukan jalan dan lorong menuju kebenaran hidup. Termasuk juga ketika kita sedang menyiapkan menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.